Haleluya, selamat datang, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan salam untuk jemaat AMS di Jakarta ya. Puji Tuhan, kita hari ini kita akan berbakti kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami berbuat bakti kepadamu. Biarlah Engkau yang beracara di dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun kami tidak tatap muka satu sama lain, tapi kami percaya Roh-Mu ada di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau bekerja Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau mulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau yang menyucikan, menguduskan Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita berjalan di dalam keseharian kita, berjalan bersama-sama Tuhan, kita berjalan tanpa beban. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Jalan tanpa beban, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Aku berjalan tanpa beban. Katakan aku dikasihi, aku dikasihi, aku dilindungi, amin. Aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi,
berjalan tanpa beban. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat yang dilindungi Tuhan. Kita adalah umat yang dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita balas cinta kasih Tuhan dengan mengasihi Dia sepenuh hati, dengan mengasihi Dia sepenuh jiwa, dengan mengasihi Dia dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, walaupun kita berada di rumah sendiri. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selamanya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, Yesus, terima kasih. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu, Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selama
inginkan Tuhan Yesus pujian ini. Engkau mengasihi kami Tuhan selamanya. Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau mengasihi Engkau dengan taat kepada Engkau. Dengan taat kepada perkataan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menguatkan kami, Engkau membukakan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menegur kami Tuhan. Apapun yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupan kami mau tunduk kepadanya Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Inilah apa yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Karena hanya kehidupan kamilah yang kami miliki untuk kami membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Kau taruh perkataan-Mu di bibirnya Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh dengan berani memberitakan firman-Mu. Dengan kasih dia membangun kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari. Haleluya, haleluya semua. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Bapak Ibu puji Tuhan, jemaat AMS. Kita boleh beribadah sama-sama pada saat ini walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tapi dengan iman kita ada dalam hadirat Tuhan pada saat kesempatan ini. Puji Tuhan saudaraku, pada pagi ini kita akan membahas firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Tema yang akan kita pelajari sama-sama yaitu bagaimana kita perlu untuk mengasihi Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya kepada saudara yang di kanan, di kiri, suami, istri, anak, jemaat Tuhan, katakan mari kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Yes, mari kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-12. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, teladan orang yang mentaati hukum yang terutama. Kita tahu sama-sama saudara bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang paling penting. Itu kata Tuhan Yesus ketika dia ditanya, ketika dia diuji oleh ahli Taurat, mana dari 613 perintah-perintah Tuhan secara langsung di dalam Taurat. Saudaraku, begitu banyak perintah Tuhan. Mana dari sekian banyak perintah yang di mata Tuhan sendiri, di mata Allah sendiri paling prioritas, paling penting, lebih dari semuanya. Maka kita tahu dalam Markus 12, kalau saudara bisa buka, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-28. Mari buka Alkitab saudara, mari baca perkataan Tuhan. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah ke orang ini kepadanya dan bertanya, hukum mana yang paling utama? Hukum mana yang paling penting, yang paling prioritas di atas semuanya? Maka jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang terutama. Terus dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin, amin. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa hukum yang lebih penting di antara semua perintah-perintah yang ada adalah hukum bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segala-galanya, hati, pikiran, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan inilah sebuah hukum yang terutama. Dan saya mengajak kita mempelajari dari Markus pasal 12 ini Bapak Ibu, bahwa perintah ini diberikan teladan oleh satu orang yang kita baca di sama-sama di Markus 12 yang memberikan praktek, memberikan ilustrasi, yang menunjukkan secara langsung Bapak Ibu, bagaimanakah kita benar-benar mengasihi Tuhan itu. Bukan cuma sekedar saudara ya perkataan, bukan cuma sekedar konsep.
bukan cuma sekedar dogma, bukan cuma sekedar retorika khotbah. Saya rasa kalau Bapak Ibu dan saya sudah cukup lama dalam Tuhan, sudah sering kita baca ayat ini, sudah sering kita dengar istilah kasihilah Tuhan. Tetapi seperti apa sih? Bagaimana wujud nyatanya orang yang mengasihi Tuhan? Saya senang sekali kalau Alkitab, saudaraku, selalu memberikan kepada kita bukan cuman ajaran, bukan cuman teori, bukan cuman kata-kata, tetapi wujud nyatanya, praktek yang kelihatan dari bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Saudara bisa lihat dari ayat yang ke-41 sampai pada ayat yang ke-44, di sana diceritakan, saudaraku, teladan yang nyata. Contoh yang nyata dari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan cuman teori, bukan cuman kata-kata, bukan cuman konsep, tetapi nyata, saudaraku ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam kisah di sana, karena masih dalam satu pasal. Bapak Ibu perhatikan di situ masih di dalam satu pembahasan yang dicatat oleh Markus, dikisahkan oleh satu orang. Ayat 41 kita lihat, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, atau dalam bahasa aslinya seluruh biosnya, seluruh hidupnya dipersembahkan total untuk Tuhan." Saudara, saya katakan inilah contoh nyata dari orang yang mengasihi Tuhan. Next slide. Saudara bisa lihat di sana bahwa peristiwa yang dicatat ini, sedikit latar belakang Bapak Ibu, adalah peristiwa yang terakhir yang menjadi kisah penutup dari satu pasal di mana kita bisa pelajari dalam pasal 12 ini. Yesus berdebat dengan orang-orang yang datang kepadanya, mau menguji dia, mau mencobai dia, mau mengajak debat secara teologis, mengajak debat secara hukum-hukum aturan dan sebagainya. Dan semuanya ditutup dengan sebuah kisah yang menarik. Next point juga, yang sebenarnya menjadi peristiwa terakhir dari sebelum Yesus pergi meninggalkan baitnya. Next point. Ya, jadi ini sebuah kisah yang sangat penting karena Yesus sudah ada di Yerusalem. Dia segera akan, kalau kita baca pasal berikutnya, dia segera akan merayakan Paskah dan ditangkap. Inilah momen terakhir Yesus meninggalkan bait suci untuk selama-lamanya, saya mau katakan. Kenapa? Karena saudara, Yesus tidak akan pernah lagi ke bait suci. Bait suci yang dikenal pada waktu itu dihancurkan pada tahun 70. 40 tahun setelah Yesus mati, hancur bait suci itu. Inilah momen terakhir yang dicatat ini, saat terakhir Yesus ada di bait suci. Sepanjang hari dia berdebat dengan orang-orang, kita bisa pelajari dari ayat yang pertama. Orang-orang yang terus mengetes, menguji kepada Yesus. Dan di momen yang terakhir dia tidak akan meninggalkan bait suci ini sebelum, saudaraku, murid-muridnya diajar oleh Yesus tentang satu peristiwa yang sederhana mungkin. Yang mungkin saudara dan saya, mungkin kalau kita orang-orang yang ada di sana, mungkin itu satu peristiwa yang sangat biasa. Karena orang datang bawa persembahan itu satu hal yang biasa dan mungkin tidak ada istimewanya, saudara. Banyak orang yang datang memberikan persembahan. Tetapi Yesus tunggu sampai peristiwa ini terjadi sebelum dia pergi tinggalkan bait sucinya. Sebelum dia say dada babai sama bait suci untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah datang lagi ke bait suci yang dibangun oleh manusia itu, saudaraku ya. Dan dia tunggu sampai peristiwa ini ada dan dia mau kasih tunjuk sama murid-muridnya. Dan saya percaya kalau Bapak, Ibu dan saya adalah murid Tuhan, kita mau benar-benar merenungkan kisah ini. Kenapa? Karena di dalam pasal ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa sang janda yang miskin ini adalah wujud nyata dari semua yang dibahas di dalam pasal 12 ini. Dialah contoh yang kelihatan dari apa yang Yesus sedang bahas sepanjang hari, didengar oleh murid-muridnya, didengar oleh orang-orang yang menguji dia. Dan inilah contoh nyatanya. Termasuk di dalamnya ayat yang kita baca tadi tentang hukum yang terutama. Contoh nyatanya seperti apa? Inilah dia gambarannya. Inilah dia praktek dari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Next slide. Jadi saudaraku, kita bisa melihat, saya ajak kita melihat sekilas
Istimewanya sang janda miskin ini. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-12. Bapak Ibu bisa baca di rumah firman Tuhan ini. Ya, saya tidak punya waktu karena durasi. Tapi kita bisa lihat di situ bahwa si janda yang memberikan segala yang dia miliki. Dia tidak simpan-simpan. Dia tidak punya tabungan lagi. Dia nggak punya untuk sebentar malam mau makan apa. Dia nggak simpan. Dia betul-betul kasih semuanya. Persembahannya yang total ini, saudaraku, menggenapi dari ayat 1 sampai 12 apa yang dibahas di sepanjang hari itu. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang dipercayakan oleh Allah. Mereka tidak mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka serakah. Mereka tahu bahwa itu sebenarnya bukan milik mereka. Semua yang mereka miliki itu diberikan oleh Allah. Saudara dan saya jangan pernah sombong. Saudaraku, kita semua apapun yang kita punya itu semua datang dari Tuhan. Walaupun saudara mungkin merasa kerja keras, saudara yang berusaha, saudara yang bisa mencapai ini, capai itu. Tahukah saudara kalau bukan Tuhan yang percayakan, kalau bukan Tuhan yang kasih, ada banyak orang yang gak bisa mencapai apa yang saudara capai. Ada banyak orang yang tidak bisa memiliki apa yang saudara miliki. Walaupun mungkin mereka berusaha lebih keras daripada saudara. Kenapa saudara bisa punya? Kenapa kita bisa punya? Karena Tuhan yang percayakan. Karena Tuhan yang kasih, bukan karena hebat gagah kita. Dan disinilah pembelajaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ini. Mereka yang sudah dikasih, para penggarap-penggarap ini yang menggambarkan orang-orang Israel, para pemimpin itu. Mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki itu adalah dari Tuhan adanya. Mereka pikir mereka yang bisa, mereka yang hebat, mereka yang bekerja, mereka yang mampu. No, Tuhan bilang semuanya sudah disediakan oleh Allah. Kebun anggur ditanami, dipagari dan sebagainya. Cuman dipercayakan saja. Coba katakan sama kiri kanan, kita cuma dipercayain berkat Tuhan loh. Coba bilang sama saudara yang ada, ya semuanya cuma kepercayaan dari Tuhan. Enggak ada satupun yang kita bisa merasa bahwa ya ini karena saya. Enggak, saudaraku, Alkitab dengan jelas katakan. Dan Tuhan mau apa yang menjadi haknya. Karena dia yang punya, maka sewajibnya lah, sewajarnya lah kalau kita dipercayakan, itu kembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan gak minta semua, saudaraku, walaupun dia punya semua. Tuhan gak nuntut semuanya, walaupun dia punya hak, dia yang memberikan. Dia bisa ngambil semuanya kalau dia mau. Tapi dia tidak lakukan, dia cuma minta wujud bukti pengakuan kita. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh penggarap-penggarap itu. Tuhan gak minta semua, Tuhan cuma minta wujud buktinya saja, bagian yang memang adalah haknya Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang pelit sama Tuhan. Ada banyak orang hitung-hitungan sama Tuhan. Ada banyak orang pikir bahwa semua yang dia miliki dia punya, bukan Tuhan punya. Sehingga susah bagi dia untuk mengembalikan kepada Tuhan. Padahal saudara, sekali lagi saya katakan, seperti yang digambarkan oleh janda miskin ini. Dia tahu betul seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Bukan milik dia. Sehingga gak sulit bagi dia. Walaupun dia sudah gak punya apa-apa lagi. Gak sulit bagi dia memberi untuk Tuhan dengan rela. Saudara, dengan segenap hati dia berikan. Tanpa tedeng aling-aling. Tanpa pikir-pikir dua kali. Si janda miskin ini mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Next point. Selanjutnya saudara, kita bisa lihat kaitannya. Kembali saya mau katakan bahwa peristiwa sang janda ini benar-benar menjadi penutup, konklusi, menjadi kesimpulan dari seluruh pembahasan di dalam pasal 12 ini. Saudara bisa lihat di sana dari ayat 13 dibahas di sana. Ya, next point lagi. Jadi dari ayat 13 kita lihat bagaimana orang menguji, orang-orang Herodian, orang-orang yang punya sangkut paut dengan politik ini, saudaraku, mau tes Yesus, mau mencobai Yesus supaya Yesus melanggar aturan dengan melarang orang bayar pajak, saudaraku ya. Tapi Yesus sudah tahu ceritanya, sudah bisa baca sendiri. Yesus menunjukkan itu uang minyak Kaisar, kembalikan kepada Kaisar. Tapi apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Nah, wanita ini, janda ini menunjukkan bahwa dia bisa meneladankan, ya saudaraku, soal memberi, milik siapa harus dikembalikan kepada siapa. Orang-orang yang ada di saat seperti itu, saudaraku, menguji sama Tuhan. Mereka sebenarnya tidak rela bayar pajak sama pemerintah, tidak rela bayar pajak sama Romawi, tidak rela bayar pajak sama penjajah. Mereka pikir enak aja saya yang kerja dan sebagainya. Saudara, pada waktu itu tanah ada pajaknya, hasil kebun ada pajaknya, saudara berdagang ada pajaknya, semua dipajak oleh Kaisar. Mereka berkeberatan, maka itu mereka pakai alasan agama, firman dan sebagainya. Mereka pakai alasan untuk tidak mau bayar pajak. Dan ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus untuk mencoba mencari salahnya Yesus. Dan kita tahu Yesus menjawab semuanya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, janda ini menjadi contoh teladan bahwa dia benar-benar mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain. Mata uang itu bukan dia punya, saudaraku, yaitu pemerintah yang cetak, dia kembalikan, dia berikan. Saudaraku, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita ngaku anak Tuhan
tapi nggak mau bayar pajak. Haleluya. Jangan sampai jadi anak Tuhan tetapi menggelapkan soal pajak. Saudara, bikin malu sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Jangan kita pakai nama-nama Tuhan. Jangan pakai alasan agama, alasan dan sebagainya. Saudara, kita berikan contoh. Tuhan Yesus berikan contoh di sini. Kita harus bisa dipercaya dalam hal-hal keuangan. Next point. Jadi saudara dikasih Tuhan, janda ini benar-benar melakukan kewajibannya karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, janda ini memberi kepada pelayanan, memberi kepada peraturan bait suci, mempersembahkan kepada bait suci. Kalau saudara bilang, wah nanti uangnya dikorupsi, wah nanti uangnya dipakai uang pajak ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak alasan saudara, orang tidak mau bayar pajak dan seterusnya. Kalau wanita ini seperti itu, dia punya banyak alasan. Saudara tahu, pada waktu itu pemimpin agama bukan orang-orang yang baik. Pada waktu itu bahkan imam besar sekalipun yang mengatur, yang berkuasa atas bait suci bukan contoh yang bisa diteladani. Mereka memanfaatkan agama, menggunakan aturan-aturan dan semuanya hanya demi keuntungan pribadi. Tapi toh si janda miskin tetap memberi kepada bait suci. Tetap memenuhi kewajibannya. Saudara, ini memang kalau kita pakai nalar manusia, seringkali kita pakai banyak alasan. Tapi inilah bukti kalau kita lebih taat dan mengasihi Tuhan. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak syarat. Kita tetap penuhi kewajiban kita. Mau dipakai untuk apa itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Biar mereka berurusan dengan Tuhan. Saya hanya mau melakukan kewajiban saya karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, sebuah contoh yang nyata dari seorang yang mengasihi Tuhan bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dalam segala bentuk wujud dasar, dalam segala bentuk unsur kehidupan. Dia tunjukkan kasih kepada Tuhan itu dalam tindakan yang nyata, saudaraku. Next point, saya mau cepat saudaraku ya. Pertanyaan berikutnya tentang kebangkitan oleh orang-orang Saduki. Orang Saduki adalah tokoh-tokoh agama, ahli-ahli agama yang tidak percaya hidup kekal. Ada banyak hal yang bisa saya jelaskan di situ, tetapi bagaimana janda ini mengorbankan ya apa yang menjadi nafkahnya tadi dikatakan dalam Alkitab, saudaraku, menunjukkan bahwa dia tidak khawatir tentang kehidupannya. Dia percaya bahwa hidup itu adalah milik Allah. Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang menjamin kehidupan. Dia tidak khawatir dalam hal memberi, nanti mau makan apa, besok mau makan apa dan sebagainya. Karena dia tahu selama Allah masih ada, selama Allah hidup, dia pun juga akan hidup. Puji Tuhan. Allah akan merawat, Allah akan memelihara dia. Next point. Jadi sudah dikasih Tuhan, janda ini benar-benar menunjukkan iman yang nyata. Kasih itu pasti mendorong kita untuk percaya, trusting the Lord. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan meragukan Tuhan, kita nggak akan curiga sama Dia, kita nggak akan masa sih Tuhan bakal menolong, masa sih Tuhan benar-benar peduli sama saya, masa sih Tuhan akan menjaga saya, apakah Tuhan akan benar-benar lindungi saya. Kalau kita tahu Dia mengasihi kita dan kita juga membalas kasih-Nya, sudah dikasih Tuhan, kasih itu pasti berdasarkan trust, pasti berdasarkan percaya. Dan karena dia benar-benar mempercayakan hidupnya, maka dia tidak khawatir tentang hidupnya. Dia tidak menaruh pengharapannya atau jaminan hidupnya pada harta miliknya. Bakal uang yang satu-satunya dia miliki semua dikasih. Karena dia tahu, sekali lagi saudara kasih Tuhan, dia tahu yang jamin hidupnya bukan uang tetapi Allah yang pelihara dia. Saya yakin ketika Tuhan Yesus memperhatikan sang janda miskin ini, Yesus tahu bahwa itu uang satu-satunya dimiliki oleh sang janda. Saya yakin Tuhan Yesus tidak akan biarkan janda itu pulang kelaparan dan mati kelaparan. Tidak. Saya yakin Yesus yang sudah berjanji dalam firman-Nya, tidak ada orang benar meminta-minta. Saya yakin Tuhan Yesus akan berkati janda itu dan kasih makan dengan caranya yang ajaib, saudaraku. Karena dia Allah, karena dia Tuhan dan dia mengasihi kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, gak perlu kita khawatir, gak perlu sama sekali, gak ada alasan sama sekali. Kita itu harus berpikir banyak, berpikir bahwa kalau gak ada harta, gak ada uang, kita gak akan hidup. Selama Allah hidup, Allah adalah Allah orang hidup, saudara pun juga akan pasti hidup. Kalau saudara setuju katakan amin, saudaraku ya. Puji Tuhan. Next kita lihat di sana poin berikutnya, maka kembali kepada hukum yang terutama, hidup sang janda ini. Walaupun dia tidak banyak bicara soal mengasihi Tuhan, mungkin saudara. Mungkin dia gak banyak nyanyi soal aku mengasihi engkau Yesus, saudaraku ya. Mungkin dia gak banyak koar-koar sana kemari atau khotbah sana kemari tentang mengasihi Tuhan. Tetapi dengan tindakannya dia menunjukkan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia gak hitung-hitungan sama Tuhan.
Dia memberi dengan sukarela. Dia memberi dengan benar-benar segenap hati. Gak pikir-pikir. Saudara, tadi dikatakan ada 2 peser, saudaraku ya. Kalau orang zaman sekarang banyak memberi sama Tuhan, ada 2 bagian. Udah 1 bagian untuk Tuhan, 1 bagian untuk saya. Tuhan juga mengertilah. Tuhan juga tahulah, saya kan orang lagi berkekurangan. Saya kan miskin. Mungkin orang kaya kan gak kasih lah yang banyak. Saya orang miskin, saya gak perlu mengasihi. Oh tidak, saudaraku, janda ini tidak pernah seperti itu. Janda ini gak pikir 1 untuk Tuhan, 1 untuk saya. Tidak, semuanya dikasih untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Gak mungkin dia bisa seperti itu kalau bukan karena dia benar-benar cinta sama Tuhan dengan sedasar hati, sedalam-dalamnya, dengan segenap hati dan segenap hati. Segala-galanya. Makanya dia gak pakai hitungan, gak pakai matematika, gak pakai rumus ekonomi, gak pakai begini dan sebagainya. I love you Jesus, I love you God. I give everything to you. Haleluya. Nah saudara, benar-benar ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Jangan kita cuma tahu mengutip ayat firman Tuhan, jangan kita cuma tahu sering dengar retorika, saudaraku ya, klise mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama. Mari tunjukkan dengan bukti, mari tunjukkan dengan tindakan. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Enggak perlu banyak koar-koar, enggak perlu banyak bicara, enggak perlu banyak saudaraku ya cerita begini dan seterusnya. Just do it. Just show it. Tunjukkan aja lewat perbuatan kita. Dan janda ini melakukan. Next point. Jadi saudaraku, janda ini benar-benar memberi karena dia mengasihi Tuhan dan juga pekerjaannya. Coba pikirkan baik-baik lagi saudaraku. Janda ini memberi kepada bait suci seperti yang saya katakan tadi. Yang dikuasai oleh orang-orang gak benar. Para hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu saudaraku yang bertitil ahli Taurat, orang Farisi, saudara orang Saduki, imam-imam dan seterusnya. Kebanyakan adalah orang-orang yang menentang, antipati kepada Yesus. Mereka justru menjadi musuh terbesar dari Tuhan Yesus. Dari kebenaran itu sendiri. Banyak orang berkata, gereja zaman sekarang itu banyak begininya, pendeta banyak begitunya, pelayanan banyak begini dan sebagainya. Saya tidak mau memberi sama Tuhan, saya tidak mau. Saudara, janda ini enggak seperti itu. Dia melakukannya bukan karena dia lihat manusia, dia melakukannya bukan karena dia melihat begini dan begitu. Dasar kami. Enggak, dia tetap memberi karena dia memberi bukan untuk manusia, dia memberi untuk Tuhan. Saudara. Untuk Tuhan. Saudara perhatikan, coba. Kalau kita mau taruh diri kita dalam posisi sang janda, saudara lihat perhatikan ayat di sana, di ayat yang ke-38. Saya yakin ini semua satu urutan, satu cerita, saudara ya, karena memang satu penekanan yang tidak disampaikan oleh sang penulis, oleh Markus. Perhatikan ayat 38. Dalam pengajaran Yesus berkata, hati-hati terhadap ahli Taurat yang suka jalan-jalan dan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan. Perhatikan ayat 40. Yang menelan rumah janda-janda. Jadi saudara kita lihat dari ayat ini tadi, siapa sih janda ini? Yang ditelan rumahnya, kemungkinan ini ceritanya lanjut saudaraku ya. Jadi dialah korban dari para pemimpin yang manipulatif, yang serakah, yang menggunakan pelayanan, menggunakan saudaraku ya kepercayaan dari Tuhan untuk merebut harta orang, untuk memanipulasi orang, dan korbannya adalah si janda ini. Saudara bisa bayangkan kalau janda ini seperti kebanyakan orang, kalau dia tidak mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya yakin dia tidak akan mungkin mau ketemu lagi dengan yang namanya pemimpin agama. Saya yakin dia yang selalu akan ingat nih wajah orang yang mengambil rumah saya, yang mengambil harta saya, yang tipu saya, yang rebut harta saya sehingga saya jatuh miskin. Saya yakin kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia pasti penuh kepahitan, penuh dendam, penuh alasan untuk tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi menyembah, tidak mau lagi datang ke gereja, ke bait suci. Saya yakin dia adalah orang yang paling punya alasan untuk benci sama yang namanya pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat di sini saudara, sungguh ini contoh yang paling luar biasa. Dia tidak melihat kekurangan-kekurangan, dia tidak melihat kesalahan orang, dia tidak melihat orang yang memusuhi dia, membenci dia, mengambil harta miliknya, yang mencelakakan kehidupannya. Dia tidak pandang semua itu. Si janda miskin dengan rendah hati, dengan sukacita, dengan sukarela datang mempersembahkan walaupun gak banyak. Tetapi itu semua yang dia miliki. Dia tutup mata atas semua kesalahan orang. Dia tidak mau pandang, tidak mau ingat-ingat kesalahan orang lain. Dia datang betul-betul
karena dia mau memberi hanya kepada Tuhan. Terlalu banyak orang, ya saya mau melayani Tuhan, ya saya mau memberi sama Tuhan, ya saya mau cinta Tuhan. Tetapi saudaraku, bagaimana caranya? Ya kita harus melakukannya dengan cara yang sudah ada, saudara. Kita terus memberikannya ke dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lihat kesalahan orang. Saya nggak mengatakan bahwa semua hamba Tuhan seperti itu. Tentu saja tidak, saudaraku. Tapi saya mau mengajak kita memperhatikan bagaimana mentalitas, attitude, sikap dari si janda ini. Yang walaupun punya banyak alasan untuk tidak beribadah lagi, tidak mau lagi memberikan kepada Tuhan. Tetap dia beribadah, bukan cuma memberi. Semua dia persembahkan, dia relakan, Bapak Ibu. Sungguh sebuah teladan yang sangat penting, sangat perlu untuk kita renungkan dan kita teladani. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak orang gak mau gereja, ada banyak orang gak mau ibadah, ada banyak orang yang pernah disakiti di gereja, disakiti oleh orang Kristen, disakiti bahkan oleh hamba Tuhan. Nyerah, simpan pahit, ingat-ingat kesalahannya. Selalu terbayang-bayang wajahnya. Selalu diingat-ingat apa yang sudah dirugikan dan sebagainya, saudaraku. Sehingga akhirnya toh sampai ibadah sama Tuhan pun sudah gak mau lagi gara-gara seperti itu. Saudara, puji nama Tuhan, kita perhatikan di sini. Tuhan melihat seluruh kerelaan wanita ini. Yang saya senang, saya perhatikan dari ayat ini. Bagaimana Yesus memperhatikan, saudaraku. Yesus melihat orang memberi. Yesus melihat ketika kita mempersembahkan kepada dia. Dia take notice. Mungkin orang manusia kebanyakan cuma melihat, oh yang kaya-kaya yang dikasih lihat. Tapi kalau Yesus, dia betul-betul perhatikan semuanya. Sampai si janda mungkin yang selama ini tidak dipandang pun diperhatikan sama Tuhan. Karena dia melihat hatinya yang benar-benar sangat mengasihi Tuhan. Mau mengasihi Tuhan, saudara? Mau mencintai Tuhan? Kalau saudara bilang amin, ampuni saudaramu. Ampuni orang yang menyakiti hatimu. Ampuni kekurangan hamba Tuhan, kekurangan orang Kristen, kekurangan gereja, kekurangan semua yang ada, saudaraku ya, di dalam kehidupan orang lain. Mari kita lihat Tuhan aja. Mari kita lihat Yesus aja. Mari kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan aja. Bukan untuk menyenangkan si A, bukan untuk menyenangkan si B, bukan untuk bikin suka si itu. Enggak, semuanya saya lakukan karena saya cinta Tuhan. Karena saya benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga saya tidak khawatir dengan kehidupan saya. Saya yakin ketika Yesus melihat janda ini, memberikan semua yang dia miliki, saya percaya dia Allah. Dia tidak akan membiarkan orang benar, orang yang berharap kepada dia minta-minta. Walaupun janda ini sudah gak punya apa-apa lagi, saudaraku ya. Untuk malam nanti mungkin dia sudah tidak tahu apa yang mau dimakan. Saya yakin Yesus melihat, saya yakin Yesus memberkati janda ini sehingga dia tidak mati kelaparan. Karena Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan, Allah juga yang akan memberkati janda ini. Puji nama Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Marilah kita meneladani kerelaan dari si janda miskin ini. Mari kita seperti saya katakan di sana, mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata. Bagaimana caranya? Kita lakukan tindakan nyata kepada sesama. Jangan cuma di sini mengasihi Tuhan. Jangan cuma di sini. Kadang-kadang orang berpikir mengasihi Tuhan itu adalah perasaan emosional. Saudaraku ya, perasaan yang bagaimana dalam hadirat Tuhan. Saudaraku ya, dalam kita merasakan aduh betapa baiknya Tuhan dan sebagainya. Kasih agape, kasih yang digambarkan dalam firman Tuhan. Saudaraku, you know what? Jarang ada hubungannya dengan perasaan. Jarang ada kaitannya dengan apa yang kita rasakan. Kalau nggak percaya, saudara baca 1 Korintus pasal 13 tentang agape. Sedikit sekali, bahkan mungkin nggak ada di situ hubungannya dengan perasaan, dengan emosi, perasaan senang, perasaan hangat, perasaan gembira dan sebagainya, saudara. No, kasih adalah keputusan, kasih adalah tindakan yang nyata. Itulah kasih yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Zaman sekarang terlalu banyak orang baperan, terlalu banyak orang bawa perasaan, terlalu banyak orang hanya pakai perasaan, cepat tersinggung, saudaraku ya, cepat marah, cepat ini dan seterusnya. Padahal kalau kita mau mengasihi, mau orang itu bikin kesel, mau bikin orang itu bikin tersinggung dan sebagainya. No, I decide to love you no matter what. Saya tetap memutuskan untuk mengasihi engkau. Gak harus saya merasakan begini-begini, tapi saya akan tetap mengasihi engkau. Demikianlah juga kita dengan Tuhan.
Mungkin dalam hidup-hidup kita zaman sekarang dengan situasi seperti ini banyak orang mengeluh, banyak orang mempertanyakan kebaikan Tuhan, banyak orang susah mau merasakan Tuhan itu baik. You know what, saudara dikasih Tuhan, Tuhan gak nuntut perasaan kita, Tuhan gak minta perasaan kita. Perasaan itu belakangan, yang penting kita tetap punya sikap, aku tetap mengasihi Tuhan. Walaupun aku lagi sedih, walaupun situasi hidupku masih seperti ini. Saudara, tidak dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat tadi dikatakan gara-gara dia memberi janda miskin itu berubah mendadak jadi kaya raya. Tidak, kemungkinan dia tetap hidupnya seperti itu. Tetapi yang pasti saudara dikasih Tuhan itu dilihat sama Tuhan dan upah pahalanya tersedia di sorga. Dan itu yang jauh lebih penting saudara dikasih Tuhan. Kalau banyak kita hanya mengikuti Tuhan hanya karena ingin dapat sesuatu, janda miskin ini gak mungkin memberi seperti itu. Kalau dia pengen menerima sesuatu dan merasakan sesuatu, gak mungkin dia mau berikan semuanya. Tapi toh dia melakukan semuanya dengan kerelaan. Sekali lagi kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dengan tindakan, bukan dengan perasaan. Saudara mau mengasihi Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh ambil keputusan, Jesus, I'm gonna love you no matter what. Aku tetap mengasihi engkau. Saudara, memang gak gampang. Saya gak mengatakan bahwa ini sesuatu yang mudah terjadi. Tidak, itu menuntut kerelaan, keputusan dan kedisiplinan kita untuk setiap waktu mau tetap memutuskan mengasihi Tuhan. Walaupun hidup ini mengalami banyak hal yang tidak adil. Walaupun banyak hal yang tetap tidak berubah mungkin keadaannya. Tapi toh kita mau berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Karena aku tahu tidak ada yang pribadi yang lebih layak dikasihi selain hanya Engkau saja. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak akan panjangkan lagi. Tapi kiranya Roh Kudus melayani saudara pada pagi hari ini. Roh Kudus kiranya memberkati saudara dan memberikan rema di dalam hati saudara yang akan memuaskan dan memenuhkan segala hasrat dan kerinduan saudara. Saya mengajak kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita katakan satu pujian, satu pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama di hadirat Tuhan. Mari kita undang hadirat Tuhan kembali saudaraku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Yesus Kau sungguh baik, haleluya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, amin, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami katakan di tengah-tengah situasi ini, haleluya. Yesus,
Kau sungguh, mari jemaat Tuhan katakan dengan segenap hatimu. Katakan namamu indah, nama yang teguhkan hatiku, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Yesus, oh ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, katakan kau yang layak terima Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan kau yang layak, bukan cuma pujian tapi seluruh hidup kami. Kau yang layak, benar Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami mau mengasihi-Mu, kami mau berikan semuanya bagi-Mu Tuhan. Karena Kau yang punya segalanya, Engkau yang mengatur hidupku, Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Yesus, ku tetap memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Mari kita amenkan bahwa kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kita mengasihi Dia dengan cara kita mengasihi pekerjaannya, mengasihi pelayanannya, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Mari kita mengasihi dimulai dari keluarga kita, dimulai dari pasangan kita, dimulai dari rumah tangga kita, anak kita, orang tua kita. Dan juga saudara seiman kita di gereja kita, di lingkungan kita. Mari kita mengasihi dengan tindakan yang nyata, saudaraku. Dan mari kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa Yesus segala-galanya, bahwa Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Dengan kerelaan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu, jadikan rema bagi kami. Biar Roh Kudus terus berbicara, menghidupi setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami. Bukan cuma dengan teori dan perkataan, tapi biarlah tindakan kami adalah tindakan kasih yang Kau perhatikan dan Kau lihat ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami jadi berkat buat orang lain. Bahkan jadi buat orang-orang yang tidak berkenan di mata-Mu, orang yang jahat, orang yang tidak layak. Tuhan, biarlah kami tetap memandang hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Teraikan firman-Mu dan urapi firman-Mu dalam hati kami. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat lingkungan kami, buat kota kami. Biarlah Tuhan melindungi dan Tuhan menyelesaikan wabah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengatur segala masa dan ketika. Engkau yang lebih berkuasa di atas segala situasi. Terima kasih Tuhan. Kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa bagi setiap kami semua, bagi rumah tangga kami semua. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, pengajar kami kebenaran dan firman kami. Dan berkat dari Roh Kudus menyertai hidup kami, menguatkan, menghibur, memberikan hikmat dan kemampuan untuk kami mengatasi setiap situasi. Dan tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita
oleh satu nama yang menjadi jaminan bagi semua janji Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-Mu dan katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.